nanti Pak Ko yang sangat kompeten. 5 tahun 6 tahun yang lalu sudah memberi masukan dilihat dari segi potensi alam desa Karangrejo. Satu, kok okeh melumpang. Bahkan di Jawa Timur ini paling banyak umpan sama watu gede. Itu menurut Pak Ako itu Karangrejo. Bahkan saya masih kecil dulu, masih gembala kambing itu ada arca di lingkungan Gunung Gamping sana dan Embung Beji yang sekarang ini. Bahkan kalau saya pulang dari Angon sore, Angon wedhus itu sore jam 5 itu perconi tak bangun ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata malam itu hilang, paginya sudah di sana lagi. Sing balik besok, apa demit, apa pelaku dewi, itu yang terjadi. Kenyataan saya itu. Makanya Pak Ako itu atas dasar inisiatif beliau dan dia selalu bergerak dari waktu dan ini juga apa ya, kalau di kalangan itu sebenarnya sudah lama dari zaman mungkin Hindu Buddha atau apa, itu ada Rioni di sini itu masih berdiri kokoh dari zaman itu hasil kunjungan kemarin dari ahli sejarah atau apa, itu mau diboyong ke Jawa Timur atau Kabupaten yang menyarankan tidak boleh ada Pak Ko ini. Kalau saya sebenarnya monggo karena mau disimpan di sana, ternyata Pak Ko CS itu jangan bangun aja. Kalau perlu desa gawe rumah budaya, nanti sebagian diwenehi potensi model seperti itu, ada garu, ada mungkin pengenalan batu yang aneh-aneh itu seperti itu. Dan insya Allah rumah budaya itu akan segera diadakan di Desa Karangrejo. Tempatnya sudah ada, sekarang tinggal kemudian kapan. Kemudian yang terakhir, kami dari Desa Karangrejo ini sangat senang kalau ini budaya Desa Karangrejo ini bisa kita ambil secara baik, dan nanti ada kita mendirikan rumah budaya, kemudian ada CCC ini, ada forum diskusi yang diskusi tersebut adalah rutin diadakan. Itu monggo tinggal panjenengan sedaya, insya Allah ini Pak Kametuwo, Pak Perangkat ini ikut di belakang panjenengan, dan ini insya Allah dari Pak Carik ini juga selalu merespon kegiatan tersebut. Karangrejo kalau kita sepintas kita lihat dari sebelah utara ujung perbatasan desa itu, ini ada gunung di sana.
Di sana ada Embung Beji yang sekarang. Yang sebelah timur sekarang agak timurnya sedikit itu ada Gunung Indrokilo. Itu dulu wilayah Caranrejo. Kemudian putaran sedikit ada Gunung Gabing. Gunung tinggi itu. Dan di atasnya konon katanya ada mata air yang menetes terus. Di bawahnya ada gua. Itu potensi sana. Kemudian ke barat sedikit dulu ada jalan yang sekarang masih sering saya pertanyakan. Dulu ada jalan dari Gunung Gabing sampai Gunung Mojo. Kenapa Gunung Mojo? Dulu ada pohonnya Mojo dua. Nah itu. Kalau kemarin itu saya dan Pak Care ini mempertanggungjawabkan dengan Unesa dan ITS, memiliki kebijakan perbatasannya desa itu atas gunung sana, turun gunung ini wilayah desa Caranrejo. Kalau kita bisa memanfaatkan, apalagi sekarang musim kemarau seperti ini, angin besar, menghembus besar. Kalau seandainya di atas Gunung Mojo itu dibuka seperti lapangan yang kira-kira panjangnya 200 meter itu aja, buat rata itu nanti di sana bisa dinaik sepeda ontel. Dan di ujung sana kalau musim kemarau seperti ini ada angin yang menghembus, ada tembakannya. Jadi lari dari barat sana ke timur langsung bisa, seperti di Balang Gratis. Itu potensi alam desa Caranrejo. Apalagi di sekitarnya itu ditanami tanaman yang biasa bagus. Jalannya menuju sana, sampean di sana itu melihat seluruh kota kabupaten Ponorogo itu kelihatan. Jalan-jalan itu kelihatan dari sana. Jadi potensi alam seperti ini, saya kalau menganut apa yang diaturkan Pak Oko, ini sangat potensi. Apalagi diberi alat untuk terbang layang gandul itu, seperti di Jawa Tengah itu, dari pucuk Gunung Mojo sana sampai Embung Beji turun, itu alangkah baiknya. Makanya potensi seperti ini tinggal CCC dan teman-teman ini bagaimana? Ayo kita teman-teman sudah siap? Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Untuk informasi, sekedar informasi, acara Sarasen ini berangkat dari keresahan bersama teman-teman pegiat sejarah dan budaya di Ponorogo. Kok sampai sekarang belum ada kegiatan literasi yang gimana ya, tentang pembicaraan sejarah budaya di Ponorogo kan belum ada. Nah kita kumpul terus bikin kegiatan seperti ini. Nah teman-teman yang belum maksudnya baru tahu, nanti selanjutnya bisa bergabung. Acaranya ini diselenggarakan setiap selapan sekali, tepatnya hari ya bukan selapan ya, 35 selapan itu setiap hari Ahad. Nah nanti untuk bulan depan ditunggu aja, nanti tiap bulan itu temanya ganti-ganti Walura. Yang kemarin itu di Desa Jinglong, bulan ini di Caranrejo. Nah nanti mungkin bulan depan di desa mana ditunggu aja teman-teman ya. Oke, acara ini disupport penuh oleh pemerintah Desa Caranrejo. Terima kasih Walura.
Terus kemudian teman-teman CCC Carangrejo Culture Center. Carangrejo Kultur Center. Kultur Center. Oke, Mas ada idenya Mas? Ada. Idenya apa Mas? Belum apa. Oke, nanti teman-teman silahkan di add IG-nya CCC ya. Soalnya CCC itu salah satu komunitas di lingkup desa yang paling aktif di Ponorogo. Bisa dibilang seperti itu karena desa-desa yang lain itu belum ada ya Mas yang mirip CCC. Belum ada ya. Makanya nanti teman-teman bisa CCC karena bisa menjadi inspirasi bersama. Nah langsung saja pada pagi hari ini tema diskusinya adalah tentang kilas balik dia sudah membentuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di Balai Desa Carangrejo tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu teman-teman semua, khususnya juga kepada Mbak Lurah DRS Kamsun atas semua supportnya sehingga kegiatan komunitas penggiat sejarah di Ponorogo dapat berjalan dengan baik pada hari ini. Yang saya hormati juga Pak Juweni, Pak Carik Desa Carangrejo yang juga sangat support atas kegiatan ini. Yang terhormat Bapak-Bapak perangkat Desa Carangrejo, yang terhormat Bapak Ketua BPD Pak Tri, kemudian juga menjadi kehormatan tersendiri atas rawuhnya Pak Gamar beserta Ibu dari TP2K Kabupaten Ponorogo yang sudah berkenan hadir bersama kita. Kemudian juga teman-teman pemuda Desa Carangrejo yang memang kami undang perwakilannya pada kesempatan hari ini. Semoga nanti kita bersama-sama bisa belajar bareng. Tentu kepada panitia Sarasean ini saya ucapkan terima kasih Mas Ari Tias dan teman-teman yang sudah berkenan memberikan kesempatan Desa Carangrejo untuk sebagai ketempatan lokasi, dan sebenarnya tidak menduga juga bahwa kami akan diminta untuk mempresentasikan, karena pertama yang disampaikan adalah bahwa saya akan menambahi saja dari pemateri utama Mbak Inta ya, tapi karena hari ini diminta untuk tampil duluan, oke, terima kasih juga, tapi mohon maaf sebelumnya bahwa saya dalam kesempatan pagi hari ini mewakili komunitas Carangrejo Kultur Center, sebuah komunitas penggiat sejarah level desa yang sudah bertahun-tahun ini mencoba menelusuri, memahami berbagai jejak kesejarahan Carangrejo. Kemudian sejak 2 tahun yang lalu secara organisasi berdiri. Tadi Mas Widi udah menjelaskan banyak sekali ya, kayaknya sudah cukup. Saya bingung mau menambahkan apa karena cuacanya juga sedang terik sekali. Panas ya? Enggak? Kopinya udah habis? Oke. Udah? Kita main tebak-tebakan dulu ya? Iya dong. Oke, bisa diputar Mas Raini? Iya. Videonya agak anjur karena itu tahun 2019. Oke, bisa ditebak ini pohon apa? Saya lahir di sana, saya lahir di puncak gunung. Jadi saya mengetahui bagaimana proses adanya cengkeh di daerah selatan.
Dan ternyata cengkeh di daerah selatan itu mempengaruhi banyak faktor. Oke, bisa ya, kita bisa baca bersama, yaitu judulnya Sejarah Lokal Stasiun Peninggalan Belanda. Kalau kita ngomongin tentang Belanda, itu tidak lepas dengan kata penjajahan dan monopoli kan yang pastinya. Tapi di sini kita tidak membahas tentang itu, tapi bagaimana kereta api saja yang ada di stasiun. Kenapa kok stasiunnya ada di Selaung? Padahal itu letaknya berada di bawah gunung. Ada apa di Selaung? Ya, masa cuma cengkeh saja? Ayo, ada apa di Selaung? Kita awali dengan lahirnya kereta api. Stasiun Selaung sampai Ponorogo pun dibuka pada masa kebijakan ini. Tetapi ketika masanya sudah berubah, yaitu Nusantara sudah menjadi bagian lagi dari Belanda, dibangun kembali masa yaitu revolusi dinas jalan dan bangunan. Jadi pada masa itu membangun kembali jalannya hanya Selaung Ponorogo. Yang Badrikan dan Ponorogo tidak dibangun kembali karena pada masa itu yang paling menguntungkan adalah di Selaung. Karena pada munculnya kereta api itu membawa komunitas-komunitas baru. Kalau yang disuruh menanam paksa adalah kopi, nah masyarakat di desa di Selaung, di Merayon itu punya inisiatif sendiri untuk mengambil tanaman tanam paksa. Nah karena kopi itu dirasa tidak menguntungkan, akhirnya mereka mengambil cengkeh. Pemerhati sejarah dan budaya. Perkenalkan, saya di Ponorogo lebih dikenal dengan nama Ibu, tapi teman-teman budaya mengatakan saya sebagai Mas Puto. Saya fokus ke Mbak Intan, kita satu suku bangsa. Saya cucu Balura Sinaji dari Senepo. Ada dua pertanyaan ya Mas, ada dua pertanyaan. Satu, dalam perkereta jalur Ponorogo sampai Selaung sampai Badrikan, itu yang berperan panjenengan mengatakan apa? Swasta. Itu siapa? NIS atau SS? Yang kedua, itu berkaitan dengan stasiun yang di Selaung dengan stasiun yang di Jedes. Tadi mohon maaf saya koreksi, stasiun Jedes berada di sebelah selatan pasar di wilayah Mbak Ki Ageng Mantub itu, di sebelah barat jalan, sebelah selatan pasar Jedes yang sekarang itu Pramatan, dekatnya orang jualan soto. Itu kemudian jalan ke selatan sampai Ngasinan, belok ke barat ke timur lewat Karangan itu, belok ke barat lewat Karangan, kemudian di stasiun Balok ke selatan sampai ke Negara Republik Selaung. Di Selaung Mbak, ketika tahun 90-an saya masih ketemu dengan siapa yang dikatakan sebagai Mbak Sep. Mbak Sep itu kepala stasiun terakhir di Selaung. Setelah apa banyak apa tambah jemput ganti Mbak Sep ini, ternyata kepala stasiun istilah orang Jawanya Sep. Itu. Dan kebetulan saya beruntung bisa menyimpan beberapa artefaknya. 1 kopi, 2 lentera, 3 bed pingpong juga. Itu saya bawa. Nah, pertanyaan saya, ini orangnya SS atau orangnya NIS? Tuh, karena di meja kepala stasiun Ponorogo yang saya bawa dan saya gunakan sebagai meja kerja saya sekarang, itu ada stempelnya NIS. Itu pertama. Yang kedua Mbak, panjenengan mohon maaf kenapa tidak membahas jalur kereta api yang ke barat. Jadi kalau kita telusuri dari stasiun Menggo lewat belakang itu kesayangan, Resor ya, toko kesayangan itu. Kemudian keluar ke jalan raya melalui sebelah baratnya warung depo itu, dan ternyata depo itu adalah sebenarnya kantin depo lokomotif stasiun Belanda. Itu ke kanan
kanan, mulon terus tambah banyak. Kemudian pada tahun 1992 baru dibongkar itu jembatan kereta api yang di Kali Sekayu, di barat Sekayu 400 meter di wilayah desa Kebo dan Kebo itu masih ada itu loh apa sumber pertanyaan seperti lanang itu. Jadi ketika lewat ternyata ada sesuatu yang berdiri ceng, berarti itu sebenarnya gitu. Itu ada di Kebo dan kemarin tak ganti rakyatnya teman-teman gaya potensi. Kemudian ke barat, nah ini pertanyaan saya, jalur barat sampai Mbadeka ini yang benar dibongkar tahun 1902 atau 1904. Itu jadi pertanyaan teman-teman pecinta kereta api, tidak mencintai perempuan loh, ini mencintai sepur. Ada lagi itu yang memperkuat pertanyaan saya. Yang membedakan SS dengan IAS adalah ukuran ganda kereta. Ukuran itu loh, apa? Bahan kekuatan ini lebarnya beda. Sementara jalur Madiun Ponorogo sampai Selawat itu ukuran relnya berbeda-beda. Jadi kan pernah melihat itu. Jadi Ponorogo caranya lebih kecil, kalau Ponorogo ke selatan lebih besar. Nah, berdasarkan pulau itu mengkoco mbak, kurang ngerti kasih nyatanya beliau, saya belum lahir. Nah itu katanya si Mbak, termasuk mantan kepala stasiun Ponorogo yang terakhir, sing alor mas, WWE SS, nek sing itu WWE NIS. Itu seperti itu. Mungkin panjenengan yang sudah melakukan global research, Mbok, tolong saya dijelasin deh masalah bagaimana ini, apa ada dua pemain NIS karo SS, pembagiannya biaya, struktur ininya gimana, mungkin panjenengan saya yakin karena ini basic. Kalau Anda membahas kereta api di Ponorogo, sebenarnya Anda harus membahas NIS dan SS ini sopo sih ya, yang dulu mbak saya diberi pencerahan. Jadi dulu sepuluh ramen gede, ramen gede kalau ireng, neng itu sumber pengetahuan itu. Ada dua. Saya akan bertanya sama Bapak Koko. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Tini dari Ring Putih, khususnya dari Sendung. Mau menanyakan terkait tadi sempat menarik terkait tanah Gendem. Nah, dari sejarah-sejarah Simba itu pernah cerita terkait tanah Merdikan dengan tanah Gendem. Di sini itu saya sempat ambigu antara tanah Merdikan dengan tanah Gendem. Dari sejarahnya pun tadi saya menangkap bahwa dari bekas perkebunan yang ada di daerah Sendung. Nah, di sisi lain ada cerita bahwa ada tanah Merdikan di daerah sekitaran Kapal ataupun daerah Sendung. Mungkin bisa dijelaskan itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, saya juga pernah dengar bahwa daerah Sampung pun juga ada seperti pabrik ataupun lokasi untuk lokomotif daerah Sampung. Mungkin juga dijelaskan juga, mohon dijelaskan bahwa itu apakah berhubungan dengan tanah paksa zaman dahulu atau berbeda, seperti itu. Terima kasih. Saya akan bertanya sama Bapak Koko. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Tini dari Ring Putih, khususnya dari Sendung. Mau menanyakan terkait tadi sempat menarik terkait tanah Gendem. Nah, dari sejarah-sejarah Simba itu pernah cerita terkait tanah Merdikan dengan tanah Gendem. Di sini itu saya sempat ambigu antara tanah Merdikan dengan tanah Gendem. Dari sejarahnya pun tadi saya menangkap bahwa dari bekas perkebunan yang ada di daerah Sendung. Nah, di sisi lain ada cerita bahwa ada tanah Merdikan di daerah sekitaran Kapal ataupun daerah Sendung. Mungkin bisa dijelaskan itu pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua, saya juga pernah dengar bahwa daerah Sampung pun juga ada
seperti pabrik ataupun lokasi untuk lokomotif daerah Sampung. Mungkin juga dijelaskan juga, mohon dijelaskan bahwa itu apakah berhubungan dengan tanam paksa zaman dahulu atau berbeda, seperti itu. Terima kasih. Oke, Egendem. Oke. Terus yang kedua tentang jalur tadi ya, Pak. Bekas pabrik di Sampung. Oke, terima kasih. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan menarik. Yang pertama saya mau sampaikan terkait dengan bekas lahan nilam yang ada di Sendung. Sebenarnya saya mengkomparasikan dua hal, hasil wawancara dengan keturunan tanah tersebut sama dengan hasil penelitian Mengham mengenai penggunaan lahan bekas tanam paksa nila di Ponorogo. Jadi kalau di periode tanam paksa yang ketika berakhir 1870 untuk khusus untuk nila di Ponorogo, dan mestinya itu juga berkaitan dengan berhentinya tanam paksa nila di pabrik, termasuk juga berhentinya penggunaan itulah menyebutnya sebagai tanah Egendem. Tapi sebenarnya bukan Egendem, tapi jenisnya adalah Verjuling Midvastea Andelen. Itu apakah bacanya gitu apa enggak? Saya juga itu ya. Yang jelas bahasa Belanda. Itu berbeda dengan tanah Egendem. Kemudian yang terkait dengan penggunaan tanah itu, ceritanya begini. Setelah tanam paksa berakhir, tanah di Sendung lahan nila itu lama tidak digunakan. Kemudian hari terjadilah perubahan, 7 tahun kemudian terjadi perubahan kekuasaan bupati. Bupati Sumoroto ditutup, wilayah Kabupaten Sumoroto menjadi sebuah kawedanan di bawah Bupati Cokronegoro I di Ponorogo. Bupati Cokronegoro I dengan Bupati Sumoroto, merujuk penelitian Mengham, itu adalah dua bupati yang bahkan berseteru sejak zaman generasi sebelumnya. Maka etang kali kulon kali itu memang terjadi dinamika politik yang cukup tinggi, bahkan berdampak pada diturunkannya Bupati Sumoroto ketiga Brokedirjo. Ketika kemudian Bupati Cokronegoro I yang beliau adalah putra dari Kiai Hasan Besari dari Tegalsari, dari istri Ibu Murkosiah yang saudara sepupunya raja pada waktu itu kemudian bupati itu menurut analisa saya tidak lagi menggunakan pejabat-pejabat desa, lurah-lurah di periode Bupati Sumoroto. Itu dibuktikan bahwa di Carangrejo ada perubahan kepemimpinan, lurah baru muncul, dan lurah ini dari jalur santri. Mengapa saya bilang jalur santri? Karena satu peti naskah kuno yang sudah diteliti oleh teman-teman CCC, kemudian ada langgar rangkringan, kemudian ada kode sandi di Ponegoro, di situ sumurnya di sebelah kanan ada pohon-pohon sawo, kemudian tradisi lisan menuturkan bahwa dia bersaudara dengan Kiai Kasan Abdullah yang kemudian hari menggunakan lahan nila itu. Mengapa Kiai Kasan Abdullah yang pada waktu kemudian berhasil mendirikan sebuah pabrik pondok pesantren besar di Sendung di lahan bekas nila itu bisa menggunakan lahan nila? Saya menduga kuat karena dia bersaudara dengan Bupati Cokronegoro I sebagai sama-sama terah dari Tegalsari, dan itu masih ada silsilah keluarganya di situ. Jadi mengapa kok lahan nila? Dan tradisi tutur keluarga juga menyebutkan bahwa dulu memang bukan membuka hutan sebagaimana Kiai Nibroni di Kepel. Kiai Nibroni itulah karena istrinya turun Tegalsari dan istrinya punya Pak Kiai Kasan Abdullah yang sudah mendirikan pabrik pondok pesantren di sebelah timur Badikan, itu kemudian diajak untuk bersama-sama menegakkan syiar Islam di Kepel. Maka pada waktu itu Sendung namanya adalah Kepel Kulon.
sementara di Kiai Ngibul itu Kepel Wetan, Kepel Kulon, dua-duanya pondok pesantren, tapi yang besar itu kemudian Kepel Kulon atau Sendung dengan santri yang dari Demak, Pati, Kudus. Bahkan di kalangan keluarga itu ada pembicaraan terkait Tegal Sari, Pondok Wetan sama Pondok Kulon. Karena silsilahnya memang jelas Kiai Kasan Abdullah itu dari jalurnya Kiai Donopuro, sementara istrinya Dewi Mursinah itu adalah dari jalur Tegal Sari. Kemudian bagaimana, apakah ada tanah perdikan? Setahu kami di kawasan barat Ponorogo ini tanah perdikan hanya ada 2, yaitu di Menang dan di Serandil. Di Serandil berkaitan dengan makam dari Bupati Sumoroto, sementara di Menang itu berkaitan dengan kisah pelariannya Pakubuwono II. Tapi kemudian pada masa Belanda itu lurah-lurah perdikan Menang adalah dari jalur keturunan Tegal Sari. Gitu. Jadi kalau tanah perdikan kok sepertinya tidak ada, di arsip pun juga tidak ada. Kemudian yang kedua terkait rel di Sampung. Rel di Sampung memang jejaknya sampai sekarang masih ada. Relnya kelihatannya juga berbeda dengan rel yang ada di jalur Badikan, lebih kecil. Kalau saya membaca arsip Belanda, itu berkaitan dengan digunakan untuk pengangkutan hasil jati dari mulai Parang sampai dengan Sampung, jalurnya masih ada sampai sekarang. Mengapa jati? Saya mendapatkan 2 buah peta bahwa memang kawasan hutan Sampung sejak 1889 kemudian sampai 1917 itu merupakan kawasan khusus penanaman jati. Jadi itu sesuai dengan informasi sebelumnya yang menyebutkan rel. Jadi bukan sebuah sepur yang itu ya, dari Parang sampai Sumoroto itu lebih kecil, mungkin karena lori atau apa ya, karena jenisnya berbeda, ukurannya juga lebih kecil. Itu sih. Jadi kalau yang terkait dengan Sampung, kalau perusahaan di periode Belanda sendiri kan perusahaan Gamping, dan Gampingnya itu sendiri ternyata bukan cuma diambil dari Sampung, tapi juga diambil dari Canakerjo, di mana di bukit-bukit sebelah timurnya Gunung Mojo. Di masa kolonial itu diambil untuk juga mendukung bahan baku Gamping untuk Sampung. Kemudian juga mengapa peneliti Guolowo itu dulu kan digunakan juga di Guolowo itu awalnya ketemu banyak artefak dari alat tulang itu karena pabrik gula Pagotan mencari bahan baku pupuk dari kotoran kelelawar di Gua Lowo. Pada waktu menggali itulah kemudian ditemukan alat-alat tulang yang kemudian menarik orang-orang Belanda untuk melakukan penelitian beberapa kali di Sampung, bahkan sampai beberapa tahun. Jadi kemungkinan juga pengangkutan dari Guolowo sampai ke Pagotan juga menggunakan jalur rel tersebut. Duganya